Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Triadilina dengan NPM 211872030071 dari Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi keuangan internasional dari matkul Ekonomi Internasional. Yang pertama, kita akan membahas manajemen keuangan internasional. Merupakan serangkaian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC. Keuangan internasional memiliki peran yang sangat penting terutama bagi, yaitu yang pertama ada ekspansi perusahaan multinasional atau MNC ke negara-negara sedang berkembang atau NSB. Yang kedua, ekspansi ideologi globalisasi. Dan yang ketiga, perdagangan internasional atau ekspor-impor. Selanjutnya kita akan membahas cara dan alat transaksi internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatannya yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional ini umumnya dilaksanakan melalui bank. Dalam kontrak bisnis internasional, cara pembayaran yang tepat selain dapat memberikan jaminan keamanan juga dapat memberikan keringanan atau kemudahan bagi pihak-pihak tertentu. Pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri diatur dengan cara pembayaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu letter of credit. Letter of credit ini merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir di mana bank tersebut yang menyetujui membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang eksportir. Oleh sebab itu, letter of credit ini suatu alat pengganti bank yang dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Pembayaran transaksi dengan menggunakan letter of credit ini merupakan cara pembayaran yang paling umum dalam transaksi bisnis, khususnya transaksi jual beli barang atau sales of goods. Cara pembayaran ini dicantumkan dalam kontrak pembeli mengajukan aplikasi letter of credit kepada bank devisa di negaranya atau opening bank untuk manfaat penjual. Selanjutnya ada advance payment atau cash payment. Merupakan salah satu bentuk cara pembayaran selain letter of credit yang dikenal dalam berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis yang bernuansa internasional. Cara pembayaran dengan sistem advance payment ini biasanya dikenal sebagai sebutan pembayaran di muka, sebab dengan cara ini pembeli atau importir membayar lebih dulu kepada penjual atau eksportir melalui perintah transfer bank ke rekening penjual atau eksportir. Sebelum penjual yang bersangkutan mengirimkan barang yang dijanjikan, setelah menerima pembayaran harga baik keseluruhan maupun sebagian, baru kemudian penjual melakukan kewajiban mengirimkan barang melalui port of loading. Barang yang dikirim tersebut sudah tercatat atas nama pembeli. Selanjutnya yaitu ada open account. Cara pembayaran dengan open account ini merupakan kembalikan dari advance payment. Apabila ada advance payment pembeli lebih terdahulu melakukan pembayaran harga barang, maka pada open account ini penjual yang lebih dulu melakukan pengiriman barang, baru setelah itu pembeli membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening penjual. Yang selanjutnya ada commercial bill of exchange, yang sering disebut dengan wesel atau trade bill, adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu dan di masa datang. Selanjutnya yaitu ada collection. Cara pembayaran collection merupakan cara pembayaran dengan menggunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam collection ini, penjual bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada pembeli. Penagihan tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen. Bank yang menerima amanat untuk melakukan penagihan atau remitting bank setelah menerima dokumen akan meneruskan collection. Yang terakhir yaitu ada konsinyasi. Cara pembayaran dengan konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi ini adalah variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Perbedaannya dengan open account adalah mengenai waktu pembeli mengirimkan barang. Jika pada open account pembeli mengirimkan harga pembelian setelah barang dikirimkan atau pada waktu tertentu yang disepakati setelah barang dikirimkan oleh penjual, maka pada konsinyasi pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga melalui konsinyasi penjual yang lebih dahulu mengirimkan barang. Selanjutnya yaitu ada pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional ini merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang melibatkan antar negara yang memperdagangkan produk keuangan dengan cara tertentu, termasuk itu melalui perantara sebagai bursa efek dan dilakukan secara real antara penjual dan pembeli.
Secara umum, pasar internasional dan domestik berbeda dalam jenis transaksi yang terjadi antara lembaga keuangan dan perusahaan yang multinasional. Transaksi keuangan dilakukan dalam berbagai mata uang dan jumlahnya cukup besar. Dalam dunia perdagangan internasional, ada beberapa jenis pasar uang yang biasa digunakan oleh perusahaan multinasional, yaitu yang pertama ada pasar uang internasional. Fungsi pasar uang internasional adalah mengumpulkan dana dari deposan kepada peminjam. Dalam kaitannya dengan perusahaan multinasional, biasanya institusi keuangan ini menerima deposito dan menawarkan pinjaman dalam berbagai mata uang. Secara umum, pasar uang internasional berbeda dengan pasar uang domestik dalam hal jenis mata uang dan jumlah transaksi yang biasanya lebih besar dari pasar uang domestik. Selanjutnya yaitu ada pasar nilai tukar internasional. Ketika perusahaan multinasional atau pihak lain melakukan investasi atau meminjam dari pasar asing, mereka umumnya bergantung pada pasar nilai tukar internasional untuk memperoleh mata uang yang dibutuhkan. Pada saat ini pusat perdagangan utama adalah di London, New York, Tokyo, dan Singapura, namun bank-bank di seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing terjadi sepanjang hari di mana apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai terbuka, dan pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia kecuali di akhir pekan. Yang ketiga yaitu ada pasar kredit internasional. Perusahaan multinasional kadang kala mendapat pinjaman berjangka dari institusi keuangan lokal yang bersifat jangka menengah. Tapi perusahaan multinasional juga memiliki kemampuan untuk memperoleh pinjaman jangka menengah melalui bank yang berlokasi di pasar asing. Pinjaman ini biasanya diberikan dalam mata uang dolar atau mata uang lain yang dibutuhkan dan umurnya jatuh tempo dalam 5 tahun. Selanjutnya yaitu pasar obligasi internasional. Obligasi internasional ini umumnya diklasifikasikan sebagai obligasi asing atau obligasi Eropa. Obligasi asing dijual oleh peminjam asing ke negara di mana obligasi ditempatkan. Pada beberapa kasus, suatu perusahaan multinasional dapat menjual berbagai jenis obligasi di berbagai negara. Obligasi ini disebut obligasi paralel. Dan yang terakhir yaitu pasar modal internasional. Perusahaan multinasional biasanya memperoleh dana jangka panjang dengan mengeluarkan saham di negara asalnya. Namun, perusahaan multinasional juga dapat menarik dana dari investor asing dengan menjual saham di pasar internasional. Saham yang ditawarkan lebih mudah terjual apabila ditawarkan di beberapa pasar. Selain itu, pengeluaran saham di negara asing dapat meningkatkan citra perusahaan di negara asing tersebut. Itu tadi materi tentang keuangan internasional. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.